mengenai topik literasi keuangan. Nah, kebetulan literasi keuangan ini diusulkan oleh Pak Prapto sebagai topik beliau sebagai tesis yang mau diajukan. Ya. Dan saya pikir ini relevan saja buat teman-teman yang lain ya, karena hampir semua bergelut dengan keuangan. Ya, Pak Iqbita, Pak Aris, kemudian Pak Tabarat juga orang keuangan yang mengerti akan hal ini, yang relevan dengan pekerjaan kita semua sebenarnya ini berkaitan dengan bagaimana perilaku orang atau nasabah kalau dari segi perspektif lembaga keuangan ya nasabah itu apakah mereka menguasai konsep keuangan. Nah, kemarin saya sudah bagikan ada webinar yang saya pernah presentasikan di depan mahasiswa waktu itu ya. Itu konsep yang sudah saya ajukan waktu itu berdasarkan apa yang kita ketahui dari literatur tentang literasi keuangan ya. Sedikit saya review aja kali ya supaya kita kembali lagi ke sana ya. Terus saya juga ada memberikan tugas ini gampang-gampang susah kok, sekedar melihat studi yang dilakukan orang dan mencoba mengkritisi apakah itu cukup menerangkan apa tidak berdasarkan konsep yang kita pelajari pada hari ini. Ya, kemarin saya sudah kasih bahan ya berkaitan dengan hal ini ya. Ini kebetulan konteksnya dalam konteks pandemi ya. Kalau pandemi sekarang ini kan orang mengalami kesulitan ya kan, karena terutama sekali terjadinya penurunan pendapatan. Ya. Kalau usaha besar maupun usaha kecil dan mikro itu luar biasa hantamannya karena dari segi pendapatan turun, sudah pendapatan turun dari biaya pun akan ada yang sebagian membengkak ya, atau bahkan diturunkan sama sekali biayanya dengan melakukan penghentian operasional, itu repot sekali. Jadi dua sisi akan terhantam sepenuhnya ya. Dan itu apakah orang bisa melewati semacam krisis semacam itu tergantung dari apa yang dimaksud dengan ketahanan keuangan. Apakah mereka tahan menghadapi adanya guncangan peristiwa kehidupan yang berdampak pada pendapatan atau aset seseorang. Nah, ini menyasar pada konsep kesejahteraan keuangan, financial well-being ya. Financial well-being itu maksudnya bagaimana seseorang bisa sejahtera ya. Sejahtera itu dilihat dari mana? Sejahtera dilihat dari apakah dia bisa memenuhi kewajiban keuangannya saat ini dan dapat merasa aman di masa depannya sekarang ya, sekarang bisa memenuhi kewajiban dan kebutuhannya ke depannya itu aman ya, aman dalam arti ada cadangan tertentu atau tabungan tertentu di masa depan dan mampu membuat pilihan yang memungkinkan mereka menikmati hidup ya. Pilihannya macam-macam ya kan, yang penting dia bisa menikmati ya, apakah bisa hidup dengan nyaman, hidup dengan layak, semua kebutuhan pokok terpenuhi, semua kebutuhan tersier dan berbagai kebutuhan pribadi dan keluarga tercukupi. Itu boleh dikatakan dia sejahtera kalau bisa membuat pilihan dan mengambil pilihan itu ya. Kalau orang nggak punya uang sama sekali misalnya ya, dia nggak punya pilihan, ya apa yang dipilih, uangnya nggak ada ya kan. Nah, ini dia mampu membuat pilihan, berarti dia sejahtera istilahnya ya. Nah, ketahanan keuangan tadi ya, resiliensi tadi ya, itu dalam artian orang tersebut bisa menjaga kendali atas uang, menjaga pengeluaran ya, mempunyai ketersediaan bantalan istilahnya. Bantalan itu tabungan atau cadangan atau apapun yang bisa mengatasi kesulitan dan mampu mengatasi kekurangan keuangan, kemudian mampu merencanakan keuangan individu dan sadar atas adanya sesuatu yang berkaitan dengan kecurangan dalam hal investasi atau tidak mudah ditipu ya, tidak mudah tertipu misalnya oleh investasi bodong. Nah, itu orang yang punya ketahanan tidak mudah tergoda dengan itu. Nah, ini adalah komponen-komponen dari yang disebut ketahanan keuangan ya. Nah, ketahanan keuangan itu dari mana terjadinya? Itu ada kaitan dengan literasi keuangan. Nah, literasi ini pengetahuan, keterampilan, keyakinan yang mempengaruhi sikap perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Nah, ini jadi
lebih pada pengetahuan, ya, tahu dia berbagai aspek keuangan, kemudian keterampilan, terampil dia bagaimana cara mengatur keuangannya, kemudian punya keyakinan yang berkaitan dengan perilaku, apa yang dimaksud dengan keuangan, ya. Yaitu apa, literasi keuangan, itu definisinya seperti itu menurut OECD, kalau nggak salah ada lembaga dunia yang mendefinisikannya itu. Nah, seseorang yang diartikan punya literasi keuangan itu ada dalam artian sempit, ada artian luas, ya. Yang sempit itu cuma 4, ya. Yang penting dia tahu konsep dasar dalam keputusan keuangan, tahu tentang numerasi tingkat bunga, ya, bahwa uang itu tidak konstan nilainya, nilainya akan terus-menerus berubah sesuai dengan tingkat bunga yang ada. Tingkat bunga itu adalah semacam dalam arti kasar itu semacam biaya sewa atas uang. Uang itu seperti aset, ya. Aset kalau menganggur tidak menghasilkan apa-apa, tapi kalau aset itu kita putar, kita berdayakan, ada ongkosnya, ya. Ongkos itu dianggap sebagai bunga. Kemudian tingkat bunga itu adalah tingkat bunga yang sifatnya majemuk, tidak konstan, ya. Bunga berbunga istilahnya, ya, bunga berbunga. Kemudian nilai uang itu tidak konstan juga, bisa tergerus karena adanya inflasi. Dan keuangan itu sebaiknya jangan ditaruh dalam satu bentuk aset. Ini sudah kita pelajari di mata kuliah investasi dan portofolio kemarin, ya, bahwa harus didiversifikasikan. Nah, itu apakah orang-orang itu mengerti konsep-konsep ini, ya? Orang yang mengerti konsep-konsep ini dikatakan dia literate, ya, melek tentang keuangan. Nah, ini artian sempit, ya. Hanya 4 konsep saja yang ditanyakan, ini banyak digunakan oleh berbagai macam survei, ya. Survei terutama yang global, karena hanya 4 pertanyaan yang ditanyakan, jadi lebih mudah mengukurnya. Tapi kalau mau dikaji lebih luas, itu artinya luas, bukan hanya mengenai itu, ya. Ada kurang lebih 8 konsep, ya. Kalau yang lebih komprehensif, ya, itu ada berkaitan dengan pendapatan, earning, ya. Mampukah dia menghitung pendapatan atau gaji atau upah atau apapun yang dia terima. Kemudian bagaimana dia mengkonsumsikan uang dia, bagaimana dia menabung, dengan kata lain menyisihkan uangnya untuk sesuatu sebagai cadangan, dan bagaimana dia menginvestasikan, memutar uangnya, kelebihan uang itu dengan satu investasi tertentu. Terus mengerti nggak dia tentang bagaimana meminjam uang dan memanagenya? Nah, ini kalau orang yang konsumtif, dia mungkin nggak terlalu berpikir. Kalau ada orang tawarin uang, langsung ambil begitu saja. Ya. Saya curiga mereka yang terkena pinjaman online, belakangan ini sedang ramai, kan, orang termakan pinjaman online, ya, karena memang diiming-imingi dengan mudahnya proses, tapi nggak dipikir itu akan berimplikasi luas. Ya. Saya curiga mereka yang ambil pinjol online itu nggak punya literasi keuangan yang memadai, sehingga begitu diiming-imingi langsung ambil, ya, nggak tahu kalau dia punya konsekuensi luas nantinya. Kemudian tahu juga bahwa untuk meminimalkan risiko itu harus kita mengasuransikan aset kita atau diri kita. Apakah mereka mengerti tentang asuransi? Ya. Kemudian juga memahami adanya risiko, bukan hanya risiko kerugian, tapi risiko keuangan. Ya, risiko keuangan kemarin kalau kita artikan di mata kuliah kemarin, kan, apapun yang menyebabkan tingkat imbal hasil itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Pahamkah mereka tentang risiko itu? Ya, risiko macam-macam, ya. Kalau di pasar modal karena risiko ekonomi secara umum, ada juga risiko berkaitan dengan spesifik dari aset yang kita investasikan. Kemudian tahu mereka cara mencari informasi berkaitan dengan investasi. Nah, kalau orang punya komponen semua ini, 8 ini, ya, bukan hanya 4 tadi itu, 8 tadi itu, dia boleh dikatakan melek secara keuangan. Nah, melek secara keuangan ini implikasinya dia akan mudah asumsinya adalah dia menjadi lebih tahan, ya, resilient kalau terjadi sesuatu, karena dia tahu cara menggunakan uangnya, cara menyimpan, cara menghadapi risiko, dan berujung pada kesejahteraan yang lebih baik. Itu adalah teorinya, ya. Nah, itu kemudian ada juga artian luasnya ini, ya. Ini berdasarkan fungsional, ya, fungsi-fungsi yang dilakukan dalam keuangan. Tapi
Literasi keuangan ada juga dalam artian dimensi tertentu. Pertama berkaitan dengan pengetahuan, sesuai dengan definisinya tadi ya. Dia tahu ya secara kognitif dia tahu tentang konsep-konsep keuangan dan mampu menerapkan keterampilan berhitung dalam situasi keuangan. Kemudian mengerti konsep bunga sederhana, bunga penyembuh, risiko dan imbal hasil dan inflasi tadi sudah kan ya. Tapi ada juga bahwa orang melek secara keuangan itu dia menunjukkan perilaku yang dia paham akan aspek keuangan. Misalnya ya, dia tahu cara mengelola uang, cara membuat perencanaan, cara dia melakukan menabung, kemudian tidak konsumtif dan tidak boros, ya itu perilaku dia kan. Kemudian ada juga berkaitan dengan sikap. Sikap ini adalah dia menunjukkan preferensi tertentu atas sesuatu berkaitan dengan uang. Ya. Dan juga punya sikap tertentu untuk melakukan perencanaan yang ke masa depan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Misalnya ya dia punya sikap ya pada etnis tertentu, bahkan ini sangat kentara sekali ya, karena mereka punya sikap keuangan yang jangka panjang. Orang-orang Tionghoa misalnya ya, mereka punya pemikiran yang berbeda dengan orang pribumi karena mereka punya sikap jangka panjang terus terang ya. Bagaimana anak mereka ke depan sekolahnya seperti apa, kuliahnya seperti apa, udah mereka pikirkan jauh-jauh hari. Ya. Itu mungkin bedanya ya, karena ada orientasi jangka panjang, long term orientation yang berbeda. Itu apakah sikap itu dipunyai? Itu yang juga kita misalnya ada suku-suku tertentu itu saya dapat info dari Pak Aris bahwa di Kabupaten Tanah Laut pun daerah-daerah tertentu punya sikap yang berbeda terhadap keuangan dan juga trust sama orang lain ya. Itu berdampak pada sikap dan keuangannya. Ini terus terang belum banyak diteliti di suku-suku di Indonesia ya. Saya pernah cerita kalau orang Bali itu beda ya. Kalau orang Bali itu karena mereka percaya karma ya, mereka nggak mau ngemplang utang. Ya. Utang itu adalah sesuatu yang harus dibayar. Ya. Tidak boleh dikemplang karena itu punya karma sendiri kata menurut mereka. Jadi tingkat NPL kalau di Bali itu minim sekali karena mereka punya adat tertentu yang menyebabkan mereka rajin untuk melunasi utangnya. Nah, itu bagian dari sikap sebenarnya, sikap yang muncul dari budaya tertentu. Itu ya artian luas ya. Nah, ini sudah ini ya Pak Pato sudah tahu ini ya. Kemarin sudah diterangkan beliau juga di waktu di proposalnya, cuman ini saya tangkap sedikit ya, bahwa di Indonesia lumayan naik ya dari tahun 2013-16 secara umum ya, secara umum naik ya. Orang sudah banyak paham, terutama ini berkaitan dengan akses keuangan ya, akses keuangan, menyediakan akses keuangan sampai ke pelosok ya, ke berbagai jenis lapisan masyarakat itu dapat meningkatkan literasi keuangan secara tidak langsung ya. Mereka dibiasakan atau dikenalkan dengan produk-produk keuangan, itu menyebabkan mereka mulai berpikir tentang itu. Termasuk penyediaan kredit usaha rakyat pun sampai ke desa-desa itu sebenarnya mendidik mereka juga, termasuk misalnya program Gapura Karomah ini misi lainnya itu adalah mendidik masyarakat juga kan, membuat mereka bertanggung jawab terhadap uang yang mereka terima. Ini bukan uang hibah ya, bukan uang hibah yang akan digunakan sembarangan, tapi sesuatu yang harus mereka putar. Itu adalah mendidik mereka untuk mengerti bahwa keuangan itu uang itu harus dikembalikan untuk diputar lagi. Nah, mengembalikan seperti apa? Mereka harus bisa menyisihkan uang itu untuk tujuan investasi, kemudian tidak menggunakannya untuk tujuan pribadi misalnya, kemudian tahu cara menyisihkan uang itu untuk perkembangan usaha. Itu yang mestinya kita evaluasi sebenarnya ya, kalau evaluasi secara komprehensif untuk program semacam ini, apakah ini mampu memberikan edukasi kepada masyarakat sebenarnya. Dan kata lain, apakah mereka punya literasi keuangan yang lebih baik dengan adanya akses keuangan yang semakin meningkat ini. Nah, di Indonesia punya skor bagus dalam pengetahuan ya dibanding rata-rata ya. Sebentar ya, pengetahuan terbalik ya. Pengetahuan justru paling rendah, perilaku dan sikap justru bagus ya.
Orang Indonesia nggak umumnya nih rata-rata secara umum ya orang Indonesia nggak terlalu suka boros-boros ya. Apa memang ada tertentu yang mempengaruhi itu atau nilai norma sosial atau norma agama saya nggak tahu ya karena ini hasil dari umum ya bahwa orang Indonesia itu punya perilaku dan sikapnya cukup bagus dalam hal berkaitan dengan keuangan. Tapi pengetahuan mereka masih rendah ya, terutama berkaitan dengan empat aspek tadi bunga, inflasi, risiko itu belum banyak mereka menguasai dibanding dengan rata-rata di negara lain ya. Tapi sikapnya sudah bagus ya. Perilakunya justru yang paling bagus 6,3 ini lebih tinggi. Jadi orang Indonesia nggak selalu suka boros, nggak selalu suka konsumtif ya. Kalau yang kita ekspos itu ya orang sebagian kecil saja ya. Tapi kalau di rata-rata kan tidak seperti itu ya. Itu ini hasil dari penelitian yang ada ya. Ini yang buat anak sekolah ya. Nah ini sudah lewat ini ya. Nah apa itu kita sadari arti pentingnya itu ya. Berarti sebenarnya ya di dalam praktek lembaga keuangan pun mereka sadar akan itu ya. Lembaga keuangan punya 5C ya. 5C yang merupakan syarat layak atau tidaknya kredit ya. 5C itu sudah menunjukkan apakah terutama dalam aspek karakter ya. Aspek karakter apakah mereka punya perilaku dan sikap yang baik tentang keuangan. Ya. Orang yang suka utang ya nggak bagus ya. Dengan kata lain dia tidak berpikir dalam jangka panjang. Ya. Itu sedikit banyak disinggung sebenarnya di lembaga keuangan tentang cara memfilter, memilih nasabah yang akan diberikan kredit. Nah, saya coba memberikan literatur ya. Saya sudah sharing tadi di grup ya, Google Classroom kita ya. Mohon bisa masuk ke situ ya, Google Classroom itu saya ada sharing bahan berkaitan dengan hari ini ya. Sudah diakses semua enggak ya? Tadi Ibu Ina dengan Mbak Adela sudah masuk rasanya ya. Nanti tolong masuk ke situ karena bahannya ada di situ. Saya sekarang coba tinjau literatur yang ada berkaitan dengan literasi keuangan. Ya. Nah ini ada saya mengambil jurnal, artikel jurnal ya. Saya masih dalam bahasa Inggris ya. Jadi ini semacam systematic review. Jadi dia mengumpulkan semua penelitian dan studi yang berkaitan dengan satu topik dan coba dibuat review secara sistematik, dibuat skemanya. Nah ini kebetulan sudah ada yang melakukan ini berkaitan dengan literasi keuangan. Sejauh mana kita memahami tentang literasi keuangan ini ditinjau dari berbagai macam aspek. Yang dari sekian ratus penelitian, 502 artikel ilmiah yang telah dipubliskan dari tahun 2000 sampai 2019. Ya. Ini orang India ya, yang melakukan, tapi dipublis di salah satu jurnal internasional yang cukup bereputasi. Ya. Nah, mereka mencoba mengaitkan ya berbagai macam aspek ini saya lewati saja hal detail-detailnya. Sekarang kita lihat gambarnya ya. Skemanya apa yang sudah kita ketahui tentang literasi keuangan di dalam penelitian ya. Ini hanya teknis dia saja. Langsung saja kita masuk ke skemanya. Nah ini ya skemanya. Yang ada di tengah-tengah itu adalah literasi keuangan. Ya. Nah literasi keuangan tadi dia memakai konsep sama yang sudah saya uraikan tadi bahwa literasi keuangan itu terbagi menjadi 3 dimensi: pengetahuan keuangan, sikap keuangan, dan perilaku keuangan. Ya. Financial knowledge itu pengetahuan keuangan, financial attitude itu sikap keuangan, dan financial behavior itu perilaku keuangan. Itu adalah 3 hal yang tercakup dalam financial literacy atau literasi keuangan. Ini ada sebelah kiri, ada sebelah kanan. Ya, sebelah kiri itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi literasi keuangan. Sedangkan sebelah kanan adalah
faktor-faktor yang dipengaruhi oleh literasi keuangan. Nah, ini tinjauan dia seperti ini, konseptual model dari riset berkaitan dengan literasi keuangan. Pertama, hal-hal yang merupakan faktor penyebab itu disebut juga antecedent. Antecedent financial literasi itu pertama, faktor berkaitan dengan demografik dan sosial ekonomi. Jenis kelaminnya, umur, status perkawinan, apakah punya dependen itu tanggungan ya, dalam keluarga, berapa banyak tanggungannya, kemudian pendapatan, kemudian pekerjaan, occupation, pendidikan, dan asuhan dari keluarga, parental pendidikan dari keluarga seperti apa. Itu faktor demografik. Ya. Nggak terlepas itu ya, ada yang umumnya mereka yang berpendidikan dan terutama yang pernah belajar secara teknis di keuangan, umumnya lebih paham tentang keuangan, ya kan? Itu sudah kita ketahui. Kemudian mereka yang mempunyai pendapatan lebih tinggi dengan kaitan orang yang lapisan punya uang banyak, jelas dia punya kesempatan dan punya akses untuk menggunakan keuangan lebih banyak. Mereka jelas punya literasi keuangan yang lebih bagus daripada orang yang nggak punya uang, yang sedikit atau punya uang. Ya. Itu adalah faktor demografik atau sosial ekonomi. Ada juga faktor struktural. Struktural ini adalah faktor-faktor pendukung yang akan memudahkan dia mengambil keputusan keuangan. Misalnya tersedianya internet, tersedianya informasi tentang bank, ya, kemudian tersedianya penasihat keuangan. Ya. Itu faktor-faktor struktural, termasuk juga akses keuangan ya tadi itu. Ya. Kemudian ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini berkaitan dengan asuhan atau didikan dari lingkungannya, neighborhood education, kemudian kebiasaan lokal habit, ya, yang saya ceritakan di Bali tadi itu mungkin itu kebiasaan lokal di sana, ya, adat istiadat di sana. Kemudian tingkat kemiskinan mungkin, ya, kemungkinan itu. Kemudian economic distress, apakah keadaan ekonomi yang sedang mengalami tekanan itu akan berdampak juga terhadap literasi keuangan mereka, ya. Kemudian partisipasi tenaga kerja, ya, semakin banyak orang bekerja jelas semakin banyak potensi dia memperoleh pendapatan. Apakah orang yang angkatan kerja yang semakin banyak akan membuat literasi yang lebih banyak. Nah, kemudian ada juga berkaitan dengan faktor personal atau psikologi, ya, ini orang pribadinya, ya, faktor kognitifnya, gaya kognitif, kemudian sikap mereka terhadap uang, kemudian orientasi jangka panjang, ya. Alhamdulillah. Orientasi jangka panjang, ya, atau adanya kemungkinan penurunan kognitif suaminya, ya, atau ada pembagian tanggung jawab atau keputusan di dalam rumah tangga, atau ada berkaitan dengan pribadinya, locus of control. Locus of control itu dia fokusnya di mana, ya. Kemudian terakhir adalah toleransi terhadap risikonya. Itu faktor-faktor pribadi, ya kan, ada pribadi tertentu yang memang berhati-hati dengan keuangan, ada yang tidak. Kemudian ada faktor budaya. Faktor budaya ini faktor bahasa, kemudian apakah di budaya itu menekankan individualisme atau kolektivisme, ataukah budaya itu menekankan adanya jarak kekuasaan antara atasan dan bawahan, atau budayanya toleran terhadap sesuatu yang nggak pasti, ataukah budaya itu mempunyai kecenderungan maskulin atau feminim, kemudian latar belakang keluarganya. Keluarga yang mungkin, ya, berasal dari keluarga pengusaha jelas dengan berbeda dengan keluarga dari pegawai negeri, ya. Itu sedikit banyak akan pengaruh terhadap bagaimana dia mengatur uang, ya. Kalau keluarga dari karyawan atau pegawai negeri tiap bulan dia terima gaji, ya kan, relatif pendapatan konstan, jadi tidak ada sesuatu pun yang berdampak naik turun, ya. Ya mungkin dia agak-agak kurang terlalu beda dengan misalnya keluarga pengusaha, ya, yang usahanya bisa naik bisa turun, ya, kadang bisa kaya, kadang jatuh miskin bisa, ya. Itu menyebabkan mereka mungkin punya punya kebiasaan yang berbeda-beda juga dalam hal keuangan. Nah, itu berdampak semua itu ke literasi keuangannya. Dan ini ada faktor-faktor lain, ya, yang kita sebut sebagai faktor, mungkin faktor moderasi, ya, pemoderasi, ya.
Pemodulasi itu bisa set aplikasi. Aplikasi itu apakah dia percaya diri dengan kemampuan dia mengelola keuangan, apakah dia punya kepercayaan diri, self confidence dalam keuangan, kemudian kemampuan skill keuangan, ya, kemudian pendidikan keuangan, financial education di sekolah atau di perguruan tinggi atau di tempat kerja atau di masyarakat atau sosialisasi dari lingkungan. Apakah itu berdampak apa tidak? Yang sifatnya memperbaiki faktor-faktor lain yang agak lemah, kalau kita dorong dengan pendidikan mungkin akan memperbaiki. Misalnya dari keluarga tadi ya, keluarga pegawai atau karyawan yang nggak dibiasakan cara mengelola uang dengan baik ya, mungkin kalau dia belajar di sekolah dia akan tahu caranya. Ya, misalnya saya ini berasal dari keluarga pegawai sebenarnya, orang tua saya bukan pengusaha ya. Uh, saya terus terang dulu sebelum saya kuliah keuangan, saya nggak tahu banyak cara mengelola keuangan itu. Tahunya tiap bulan terima duit gitu saja. Ternyata nggak seperti itu ya. Ada kalau kita mengalami goncangan segala macam nggak juga kita belajar. Nah, itu sedikit banyak kemampuan saya itu terasa karena saya memang belajar di bidang ini ya. Saya kuliah di bidang ini, saya juga bergelut begitu kerja di bidang ini, jadi lama-lama saya juga tahu seperti itu ya. Terus sebelah kanan ini adalah outcome-nya. Outcome itu konsekuensi atau hasil dari di seseorang mempunyai literasi keuangan yang bagus ya, atau buruk justru ya. Hasilnya pertama ya bisa dilihat dari yang saya bilang tadi, financial well-being, kesejahteraan ya, kesejahteraan keuangan dilihat dari kepuasan mereka secara keuangan dan tidak adanya absence, tidak adanya kegelisahan tentang hidup ya. Absence of anxiety about life ya. Terus terang kalau kita gelisah segala macam itu berpangkal pada vitamin D sebenarnya. Teman saya bilang di sini bilang vitamin D. Apa vitamin D? Duit Pak katanya. Kalau nggak ada duit ya nggak ada vitaminnya Pak. Nggak imun kita kalau. Oh gitu ya. Jadi itu. Tapi itu berdampak pada apa kesejahteraan dia secara pribadi umumnya ya. Dan juga berkaitan dengan kebiasaan bukan perilaku ya. Ini harus dibedakan dengan yang di tengah ini ya. Ini aspek tertentu yang benar-benar dia realisasikan ya. Misalnya melakukan perencanaan ya, merencanakan keuangan untuk sekolah anaknya atau anak-anak muda yang menabung untuk dia menikah ya kan. Ada kecenderungan dia senang menabung, itu jelas mungkin dia paham bahwa memang harus menabung. Kalau nggak begini saya nggak akan bisa melakukan ini. Nah, kemudian mampu mengumpulkan pendapatannya untuk diakumulasi, kemudian merencanakan retirement pensiun ke depannya, kemudian punya dana darurat, dana cadangan, kemudian mampu memiliki rumah misalnya ya, atau mampu membuat penganggaran keuangan secara pribadi. Kemudian juga mampu melakukan keputusan investasi. Nah, ini yang kita bahas di mata kuliah yang kemarin ya. Mampu memilih investasi, mampu mengelolanya, mampu mendiversifikasinya, kemudian mampu berpartisipasi dalam pasar saham dan juga asuransi. Kemudian juga, nah ini keputusan meminjam uang. Nah ini ya, Pak Prapto tertarik di sini. Ya. Apakah literasi yang keuangan yang baik itu akan membantu dia dalam membuat keputusan meminjam uang yang bijak, ya, baik dalam meminjam uang untuk hal sederhana misalnya kartu kredit, ya, atau yang lebih banyak lagi yang potong gaji, pinjaman karyawan itu, atau pinjaman yang lebih berat lagi atau pinjaman KPR rumah, ya, mobil, kredit rumah, kemudian atau kredit-kredit lain yang simpan pinjam yang di koperasi itu ya, apakah mereka punya kecenderungan seperti itu. Baik itu kreditnya semakin banyak secara jumlah maupun semakin banyak secara jenisnya ya. Apakah mereka bisa mengelola itu dengan baik. Hipotesis kita adalah mereka yang punya literasi keuangan yang bagus itu semakin bijak dalam dia meminjam uang. Ya.
mencoba menahan diri, atau dia melakukan keputusan itu setelah dia berhitung apakah memang pendapatan dia mencukupi untuk melakukan pinjaman itu dalam hal mengembalikannya. Ya, itu ya. Kemudian ada juga berkaitan dengan inklusi keuangan. Nah, inklusi keuangan ini banyak dibahas sama OJK. Ya, inklusi keuangan itu maksudnya akses terhadap berbagai jenis jasa dan produk keuangan. Mereka yang literate secara keuangan, mereka jelas tahu banyak akses, ya, bukan hanya menyimpan di tabungan di bank saja, ya. Ada banyak jenis investasi yang bisa kita gunakan, ya. Kalau kemarin saya sudah ceritakan bahwa tapi itu punya karakteristik yang berbeda, semakin ada yang semakin tinggi risikonya, ada yang risikonya rendah. Pinjam taruh uang di bank saja risikonya rendah, ya, tapi hasilnya juga nggak seberapa, ya. Itu untuk investasi, ya kan. Ada yang investasi yang hasilnya tinggi, tapi sebagai konsekuensi dari risiko yang semakin tinggi. Dan kita harus bisa mendiversifikasikannya, ya. Tidak kita taruh itu di satu tempat yaitu berisiko tinggi, ya. Kemudian juga terlihat sekali dari financial inclusion itu harus punya rekening bank di lembaga keuangan, ya. Terutama di bank, ya. Bank account ownership, punya rekening keuangan di bank. Nah, financial literacy ditambah dengan financial inclusion ditambah dengan perilaku keuangan yang aktual itu akan berujung pada financial capability, ya, kemampuan kapabilitas keuangan. Harapannya sih semakin banyak masyarakat yang akan kita anggap sebagai capable secara keuangan. Nah, ini adalah ringkasan dari berbagai macam penelitian yang sudah orang lakukan, ya. Ini harus menjadi kerangka kita dalam memahami penelitian tentang literasi keuangan. Ya. Nah, ini saya berikan ininya, tapi intisarinya adalah yang digambar ini. Dan kalau kita melakukan penelitian yang komprehensif, jelas semuanya harus diperhitungkan. Tapi tentu saja ada yang kita drop, tidak mungkin kita semua lakukan penelitiannya, mungkin hanya kita pilih beberapa yang kita jadikan fokus. Apalagi misalnya yang fokus itu adalah spesifik, ya, misalnya spesifik seperti itu. Yang lain mungkin agak kita abaikan, tapi fokus kepada bidang tertentu saja. Ya. Penelitian Pak Prapto ini relevan berkaitan dengan hal ini. Itu apakah literasi keuangan itu berdampak terhadap keputusan seseorang meminjam uang, ya, terutama kredit yang bersifat konsumtif, kata beliau. Ya. Dan lebih lanjut lagi, Pak, tanya Pak. Gini. Kalau yang penelitiannya Pak Prapto tuh Pak, itu dari sisi kualitatif kah, kuantitatif Pak, Sidin itu? Umumnya penelitian ini kuantitatif, Bu. Karena kita yang punya Pak Prapto itu ya Pak ya, jadi harus pakai yang survei segala macam tuh lah Pak. Ya, beliau pakai survei. Ya. Wih, mantap Pak Prapto. Ini penelitian yang direview orang ini pakai survei semua ini. Ya, 500 sekian studi itu dia pakai survei semua, ya. Inggih Pak, kenapa Pak kena ulun bantu Pak Praptonya menyebarkan surveinya karena Bapak ulun. Mengambil upah maksudnya. Terima kasih Bu. Mantap kita. Pak Tri mau tanya juga nih. Ini kalau melihat bagian ini kan kayaknya kalau kita anggap variabel finansial sebagai ekstrogennya katanya Pak ya, itu kan indikatornya itu yang banyak nih Pak. Indikatornya itu apa gimana Pak? Ya, indikatornya yang lengkap itu adalah seperti ini yang sudah orang lain lakukan. Ya. Tapi tentu saja kita nggak niru ini habis, ya kan. Kita pilih yang mana, ya. Kita pilih yang mana. Pak Tri. Tadi depan kan ada 8 indikator yang dibicarakan di depan tadi Pak ya. Ya. Maka dari 8 itu kita pilih tidak semuanya boleh juga Pak ya untuk survei literasi itu Pak. Ya. Di depan tadi ada yang setting dan sebagainya tadi. Ya. Pemilihan itu tergantung ini kita Pak ya, terutama sekali tergantung dari objek yang kita teliti, ya kan? Karena misalnya kita menyasar objek yang umumnya ya, itu untuk masyarakat luas itu pakai yang artian sempit ya, yang cuma 4 pertanyaan situ. Karena terutama sekali kalau kita sadar kalau responden itu berpendidikan rendah, dia jelas nggak bisa kita tanya yang terlalu spesifik karena dan juga
kita sudah sadar dari awal mereka kurang secara literasi, ya kan? Kita pakai sederhana. Tapi kalau yang kita tuju, responden yang kita tuju itu adalah orang yang relatif berpendidikan, jelas kita harus menanyakan secara lebih banyak, ya kan? Saran saya kenapa Prapto menyasar mereka yang pegawai negeri sipil itu nggak ada yang rendah pendidikannya, ya kan? Rata-rata sudah bahkan sudah sarjana, ya. Mereka sudah ngerti hal-hal yang sifat seperti mungkin kita harus tanyakan yang lebih banyak tadi, yang terutama mengkaji dari 3 hal yang di sini, ya, pengetahuan keuangan, sikap keuangan, dan perilaku keuangan, ya. Ditarik ke sini, di antara yang di sebelah kanan ini hanya diambil mungkin yang borrowing decision, ya, keputusan meminjam itu, ya, di situ, ya. Yang sebelah kiri terserah pian mau diabaikan saja bisa, tapi karena kita melihat pegawai negeri ini bervariasi, ya, kita harus melihat juga satu yang kita masukkan, ya kan, pendapatan dia berapa, pendapatan si PNS tadi berapa, itu adalah bagian dari demografik dan sosioekonomik factor. Kalau pian mau tambahkan variabel lain yang ada sebelah kiri, silahkan saja, itu lebih bagus, ya. Atau melihat dari faktor yang di tengah-tengah ini, faktor tengah ini adalah faktor moderasi, itu bisa juga seperti itu. Jadi ini banyak pilihannya, ya, terserah pian kaji yang mana, tapi sekarang relatif Bapak sudah punya teori yang dipakai ini, ya kan? Ya, siap. Terima kasih Pak, Ini sangat bermanfaat ini Pak. Iya, sekarang kita coba tinjau orang yang sudah lakukan penelitian seperti apa. Nah, kebetulan ini tugas, ya. Tugas Bapak Ibu gampang, ya, cuman mengkritik saja, ya. Ada orang sudah melakukan penelitian, ya. Ada saya sharing di Google Classroom, ya. Sudah saya sharing di Google Classroom, ada berbagai penelitian yang dilakukan oleh orang. Saya ambil contoh beberapa saja ini. Bisa diambil dari Google Classroom. Ada 4 kalau nggak salah, ada 4 saya kasihkan di situ, ya. Ada 4 penelitian yang orang lakukan. Nah, ini ada 1, ya. Pengaruh literasi keuangan, penerapan pengelolaan keuangan, dan perilaku menabung terhadap kesiapan pensiun. Studi empiris pada ASN wanita di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di Jakarta, Pak, dia juga meneliti ASN, tapi dikhususkan wanita. Nah, kenapa wanita? Jadi ini oleh UNJ, yang Ari Barokah saya kenal baik orangnya, ya. Pernah ke kampus kita di sini, Pak Ari ini. Jadi dia meneliti di 36 SKPD pegawai negeri di Jakarta, ya. Menggunakan SEM. Sudah belajar kan pian SEM kemarin? Sudah Pak. Pak Jihadi. Walaupun pusing juga melihatnya. Urusan nanti aja kita bikin. Kalau Bu Ina tuh apa Bu Ina sama SEM tuh? Nah, jadi mereka ini di Jakarta, Pak. Tapi dia membuat kerangkanya seperti ini, ya. Nah, cuman sederhana aja seperti ini, ya. Kesiapan pensiun, ya. Tapi ya boleh Bapak Ibu kritik, ya. Cuman saya melihat kok kesiapan pensiun pegawai negeri itu relatif pensiun sudah ada, ya kan? Kenapa harus kesiapan pensiun? Beda dengan swasta. Swasta tuh harus dibikin, karena mereka umumnya tidak ada pensiun, ya kan? Kalau swasta mereka harus merencanakan dari muda, ya. Kalau pegawai negeri, ya tujuan dia masuk jadi pegawai negeri karena sudah ada pensiun katanya. Tapi dia meneliti itu di sini. Saya nggak tahu apakah itu relevan apa enggak. Silakan Bapak Ibu kritik, ya. Cuman ini dia melihat perilaku yang sebelah kanannya adalah kesiapan mereka terhadap pensiun, ya. Kalau di kerangka kita tadi itu yang paling atas di satu retirement, yaitu apakah kesiapan mereka merencanakan untuk retirement atau pensiun. Dia menganggap seseorang itu siap pensiun adalah pertama literasi keuangannya, kemudian penerapan pengelolaan keuangan. Nah, ini saya apakah di kerangka kita dari sama apa tidak saya nggak tahu, ya. Kemudian perilaku menabung mereka, apakah itu berdampak semua terhadap kesiapan mereka melakukan sebelum pensiun. Hasilnya lanjut saja, langsung aja kita hasilnya ini kita abaikan saja yang ini. Literasi keuangan berpengaruh positif terhadap kesiapan pensiun. Semakin tinggi literasi keuangan ASN wanita, maka akan membuat kesiapan pensiun ASN itu meningkat. Jadi mereka semakin tahu, semakin tinggi literasi keuangan, mereka akan siap untuk pensiun katanya.
Kemudian penerapan pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap kesiapan pensiun. Kemudian perilaku menabung juga berpengaruh positif terhadap kesiapan pensiun. Jadi semua yang dihipotesiskannya terbukti semua. Nah, silakan Bapak Ibu kritik ini seperti apa ya. Apakah ini cukup menarik atau cukup bagaimana ya. Terserah, nanti kita diskusikan di pertemuan mendatang. Jadi apakah ini cukup baik, apakah pembahasannya tidak ada, terserah ya. Ada Bapak Ibu sudah kemarin mendapat pembekalan tesis ya. Gunakanlah pengetahuan dari pembekalan tersebut untuk mengkritik penelitian ini ya. Boleh dong kita mengkritik ya. Walaupun kita belum tentu bisa mengerjakan. Pak, ini harusnya kritik kan ahli dulu Pak. Ini ahli aja belum Pak, suruh kritik ini. Apa? Paling tidak kita punya kan acuan, oh harus begini, harus begini. Oh kenapa dia kurang begini? Nggak apa-apa. Tapi kalau kritiknya salah nggak apa-apa ya? Iya, kita berlatih kok, berlatih kritik. Ya. Karena itu dari kritikus Pak gitu Pak. Tujuannya apa Pak? Supaya kita tahu yang benar itu harus seperti apa ya. Jadi kalau dia kurangnya di mana, kita nggak akan tiru kekurangan dia, kita harus lebih baik dari yang punya dia. Oke, yang satunya lagi ini dari mana tadi? Ini dari punyanya skripsi ya, skripsi di Perbanas di Surabaya ya. Nggak apa-apa, kita mengkritik skripsi nggak apa-apa ya, tapi topiknya topik baru lumayan ini ya. Ini ada anak mahasiswa tingkat sarjana melakukan penelitian tentang ini juga ya. Saya share dulu. Pengaruh literasi keuangan dan tingkat pendapatan. Nah, tingkat pendapatan dia terhadap perilaku menabung. Nah, kalau sekarang menabungnya ya berbeda dengan si penelitian yang satu tadi. Penelitian perilaku menabung itu bukan variabel dependennya ya. Tapi di sini jadi variabel dependennya, dan ada variabel yang di tengah-tengah sebagai variabel mediasi, yaitu locus of control. Locus of control ini salah satu konsep psikologi sebenarnya ya. Nah, jadi kalau mau digambarkan penelitiannya adalah jadi seperti ini. Nih gambarnya agak kecil, ya. Saya perbesar. Nah, jadi literasi keuangan itu variabel independen. Perilaku menabung, ya. Ini PNS juga nih. Itu berdampak ke sini, tapi juga berdampak ke locus of control ini. Dan tingkat pendapatan juga berdampak pada perilaku menabung katanya. Ya. Jadi berbeda dengan tadi ya, ini membahas perilaku menabung. Tapi terus terang Pak Prato belum ada yang juga meneliti tentang perilaku meminjam uang. Nah ini Pak Prato baru yang melakukan. Ya. Apakah ini sama untuk perilaku meminjam uang? Saya nggak tahu. Kita harus meneliti jadinya ya. Nah kesimpulannya apa? Kita langsung lihat saja ya. Kesimpulannya bahwa literasi keuangan berpengaruh positif terhadap perilaku menabung. Tingkat pendapatan juga berpengaruh positif, tapi tidak signifikan terhadap perilaku menabung lah. Bagaimana? Kemudian locus of control tidak memediasi. Jadi yang tiga tadi, ya tingkat pendapatan ternyata tidak berdampak katanya terhadap perilaku menabung. Ya. Pendapatan tinggi, pendapatan rendah sama aja tingkat tabungannya. Ya. Dan locus of control ini tidak ngefek terhadap, tidak memediasi hubungan kedua ini. Yang ada pengaruhnya cuma literasi keuangan saja. Itu dalam hal perilaku menabung. Ya. Apakah itu salah penelitian ini? Ya kita coba telah ya, apakah ada yang keliru dengan cara dia meneliti ini, sehingga kenapa tingkat pendapatan justru tidak menyebabkan mereka rajin menabung. Ya. Ya. Apakah memang faktor lain yang lupa dia masukkan, misalnya ya, faktor demografi. Ya. Dia kan tidak memperhitungkan yang golongan tinggi sama golongan rendah pegawai negerinya siapa tidak. Ya. Nah, kebetulan nggak diteliti, misalnya yang saya nggak tahu.
Bapak Ibu bisa kritik semacam itu. Ya. Siapa tahu yang golongan rendah memang tidak cukup punya uang untuk menabung. Sebaliknya mereka yang punya pendapatan tinggi, ya golongan tinggi maksudnya, justru nggak punya uang untuk menabung juga, karena semakin banyak keperluan dia, semakin tinggi jabatan, semakin banyak pendapatan, semakin banyak keperluan dia, sehingga yang ditabung itu semakin sedikit. Apakah seperti itu? Ya, nah ini tidak terjawab dari sini. Ya kan? Atau hal lain, Bapak Ibu coba baca dulu, apakah ada hal lain yang keliwat dari penelitian dia ini? Ya. Itu ya, ada dua lainnya lagi ya, silahkan dikritisi nanti seperti apa itunya, kecenderungannya ya. Kadang-kadang penelitian kelemahannya adalah mungkin dia kurang menangkap nuansa suasana dari kondisi dari objek yang diteliti, sehingga menyebabkan apa yang diamati jadi agak meleset. Ya. Bukan berarti kita penelitian itu harus selalu berusaha agar hipotesis terbukti, enggak ya. Cuman biasanya tidak terbukti bukan karena kondisinya seperti itu, mungkin karena kesalahan dia dalam meneliti. Kesalahan dia dalam menangkap esensinya, atau kelupaan memasukkan hal yang penting di situ. Nah, itu mungkin harus kita cermati juga kalau memang terjadi seperti itu. Coba kita kritisi apakah terjadi semacam itu dalam konteks ini. Tadi saya sudah memberikan acuannya ya, yang acuan ini kan yang sudah sangat komplit ya. Acuan yang sudah sangat komplit di gambar diagram tadi itu berkaitan dengan berbagai macam faktor yang berdampak ke yang berkaitan dengan literasi keuangan. Apakah ada yang kurang dari hal ini ya, yang belum diperhitungkan oleh penelitian-penelitian tersebut ya. Atau dia justru keliru dalam menaruh urut-urutannya itu ya. Jadi keliru juga menemukan hasilnya. Bisa jadi seperti itu ya. Nanti coba Bapak Ibu baca ya. Kita diskusi selanjutnya apa kekurangan masing-masing di situ ya. Bapak Ibu boleh pilih salah satu ya, atau beberapa terserah ya, ambil satu tidak apa, atau ambil keempat-empatnya nggak apa-apa, dikritisi ya, ambil satu atau ambil dua terserah, saya tidak membatasi, cuman semakin bagus kita melakukan perbandingan itu semakin baik ya. Kami minta khusus kepada Pak Prapto agar mengkritisi keempat-empatnya Pak. Kalau yang lain boleh mengkritisi 1, 2, 3 terserah ya, semakin banyak semakin bagus, karena kita punya bandingan. Khusus Pak Prapto saya minta 4-4-nya dikritik. Pusing bacanya nih Pak. Tapi bahasa Indonesia kok itunya, bahasa Indonesia. Oke, siap. Jadi tapi walaupun acuannya bahasa Inggris. Ngumpulnya kapan Pak? Ya. Waktu UAS ngumpulnya Pak ya? Ya dikumpulnya di situ juga, di Google Classroom, diupload ke situ. Nanti kita bahas di minggu depan. Ya. Oh, di minggu waktu seminggu aja Pak? Enggak, kita punya jadwal lagi kalau salah 2 minggu lagi ya. Oh ya, siap. Akhir minggu ini saya lupa, ada kan berselang-seling ini mata kuliah satunya dengan manajemen investasi selang-seling, kalau salah akhir minggu ini. Ya, nggak apa-apa, kritiknya sederhana aja, satu paragraf nggak apa-apa. Yang penting harus menangkap esensi yang Bapak Ibu tangkap, apa kekurangan penelitian ini, apa kelemahan dia menangkap esensinya. Ya itu ya. Itu ya untuk hari ini. Jadi silahkan dikritisi ya. Berkaitan dengan hal ini juga bisa disilahkan kalau mau cari bandingan bisa di googling ya, maksudnya penelitian-penelitian yang ada di sini yang bisa ini kan. Jadi asumsinya adalah kalau orang itu semakin literate ya, semakin ini, mereka semakin canggih juga ya, dan implikasinya bagi lembaga keuangan itu mereka akan menjadi orang yang semakin pintar ya, punya alternatif melakukan berbagai keputusan keuangan dengan lebih baik. Nah, apa efeknya terhadap lembaga keuangan? Ya, lembaga keuangan yang tidak kreatif, jelas kalau orang yang nasabahnya semakin pintar seperti ini, mereka akan ditinggalkan kalau lembaga keuangannya nggak kreatif ya. Hanya menawarkan produk-produk sederhana misalnya ya, dengan sesuatu yang tidak bersaing, ya jelas mereka sulit akan mendapatkan mereka yang tergolong sebagai financial literate.
Atau mereka justru beralih ke nasabah-nasabah yang agak kurang literasinya, silakan saja. Tapi umumnya begini ya, ada satu penelitiannya, belum saya sharing. Dia melakukan penelitian bahwa jenis-jenis pinjaman yang berbunga tinggi itu umumnya diambil oleh orang yang punya literasi keuangan rendah. Berbunga tinggi dalam artian bahwa itu ternyata tidak merupakan jenis tabungan atau investasi yang murah gitu. Tapi orang tetap ngambil ke situ. Itu macam-macam jenisnya ya kan. Rentenir, apalagi pinjaman online misalnya ya. Atau pegadaian tuh kalau dihitung-hitung itu bukan merupakan investasi yang bagus ya kan. Dia bunganya tinggi sekali sebenarnya itu ya. Nah, itu ada banyak bahkan di negara maju di Amerika sekalipun ya. Banyak orang yang tidak literate suka mengambil uang, meminjam uang di tempat yang berbunga tinggi tersebut. Nah, mungkin banyak bisnis yang memang tujuannya seperti itu akan mereka mengarahkan ke orang yang tidak literate. Jadi secara umum itu nggak bagus ya, nggak bagus. Mereka nggak mendidik masyarakat untuk canggih secara keuangan, tapi mengeksploitasi, memanfaatkan kelemahan mereka. Itu yang secara ya etis moral agak kurang ini. Apa kita harus? Nah itu bagi lembaga keuangan jelas ini harus mereka pikirkan baik-baik dalam aspek strategi manajemennya seperti apa. Apakah mereka terus memanfaatkan kelemahan masyarakat ini atau mereka ikut membantu mengedukasi masyarakat agar supaya lebih canggih secara keuangan. Menurut Pian seperti apa Pak Prapto? Seperti itu. Jadi apa Pak, perbedaan orang literasi tinggi dengan tidak, ini menurut informasi saya itu tergantung asetnya Pak. Kalaunya orang literasinya bagus, itu orangnya santai, asetnya kerja keras Pak. Nah itu. Tetapi kalau yang sebaliknya, orangnya kerja keras, asetnya tidur, itu Pak. Bedanya begitu. Betul, betul Pak. Nah balik ke BPR ya. BPR dan lembaga keuangan punyanya pemerintah, baik itu BUMN maupun BUMD, itu punya misi sosial, saya pikir ya. Harusnya idealnya mereka harus bisa mampu mendidik masyarakat. Ya. Mereka jangan mengeksploitasi masyarakat, justru harus meningkatkan derajat masyarakat sehingga mereka akan lebih literate secara keuangan. Termasuk peran BPR Pak Prapto ini kan juga bukan mencari untung semata ya. Karena ini adalah organ dari pemerintah daerah, jelas mereka harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kesejahteraan keuangannya. Ya. Nah, itu yang tadi saya bilang salah satu poin penting keberhasilan program Gapura Karomah, apakah ini akan mampu meningkatkan bukan hanya pendapatan, tapi literasi keuangan masyarakat. Nah, itu yang juga mestinya harus dititipkan dalam evaluasi kita, apakah pemberian kredit ini akan mampu bukan hanya meningkatkan pendapatan mereka juga, tapi meningkatkan literasi mereka, lebih arif menggunakan uang, lebih bijak menggunakan uang, dan lebih apa kata Pak Toto bilang tadi, membuat uangnya berputar tanpa dia melakukan pekerjaan lebih keras lagi. Nah itu kalau seperti itu ya, idealnya seperti itu ya kan, itu termasuk kenapa program KUR dititipkan ke lembaga pemerintah sebagai ininya, karena itu misi utamanya adalah membuat inklusi keuangan semakin luas ya. Jadi inklusi keuangan ini sebenarnya walaupun ditaruh di sebelah kanan ini, dia juga ada sisi sebelah sini ya, sisi sebelah bawah ini ya. Dia ikut mendorong masyarakat terbiasa mengenali produk keuangan sehingga mereka paham ya bagaimana ini bisa digunakan dengan baik ya. Aspek pendampingan dan sebagainya macamnya itu penting ya kan. Tadi Ibu Ina bilang ada evaluasi peran aktif SKPD, itu terutama apakah mereka SKPD itu bisa melakukan pembinaan ya, sehingga si nasabah UMKM tadi bisa secara lebih baik menggunakan uang pinjaman tadi untuk meningkatkan usahanya dan semakin baik literasinya. Diharapkan, saya dengar dulu dari konsep awalnya, si penerima ini bukan hanya menggunakan Gapura Karomah terus-terusan, dia akan meningkat entah ambil KUR nanti atau ambil pinjaman komersial di bank komersial, karena mereka sudah naik kelas ya, sudah naik kelas
dari yang tingkatan bawah dulunya ke tingkatan lebih atas. Nah, asumsinya dengan tingkatan lebih atas ini literasi keuangan juga mereka harus lebih, implisitnya ya, literasi keuangan mereka harus lebih baik lagi. Kira-kira seperti itu ya. Terima kasih, Pak. Mungkin Bu Ina gitu juga konsepnya Bu ya, kalau evaluasi mungkin secara komprehensif kita harus melihat apakah memang masyarakat yang menerima ini bukan hanya meningkat pendapatannya, tapi semakin bagus literasi keuangannya. Kalau kami diberikan kesempatan lagi memberikan penilaian secara komprehensif, mungkin akan disebarkan kuesioner sederhana ya, kuesioner sederhana yang mencoba menangkap apakah ada peningkatan dalam hal tersebut di dalam nasabah yang mengambil kredit Gapura Rumah. Nanti kami coba titipkan, mungkin surveinya kecil-kecilan saja, bisa dibantu sama Pak Prapto, nanti disebarkan sama seluruh nasabahnya Pak. Nasabah yang ambil Gapura Rumah, apakah ada beda mereka dengan orang yang tidak mengambil. Ya, coba lihat nanti ya. Ini kecil-kecilan, tapi nasabah total berapa Pak Prapto yang ambil Gapura Rumah sekarang? Untuk total yang kita berikan 1.153 Pak. Oh, banyak sudah. Banyak. Tapi yang total Pak ya, tadi dikurangi dengan sudah lunas mungkin sekitar 500-an lah yang outstanding. 500 ya, 500 ya, oke. Ya. 500. Tapi kalau mereka dikasih kuesioner kecil bisa kembalikan kan Pak ya? Ya, mudah-mudahan Pak. Nanti kita serahkan. Jadi saya nanti bisa setor ke Ibu Ina. Ini loh hasil Gapura Rumah, bukan hanya Pak Prapto harus menanggung PPAP. Betul Pak. Tapi ada manfaat sosial yang ada dari program ini. Ya. Manfaat sosial. Ya, salah satunya tadi meningkatkannya literasi keuangan masyarakat. Pak, tambahan aja Pak. Oke. Ini kalau masalah literasi dan inklusi sebetulnya seluruh perbankan itu wajib melaksanakan program itu Pak. Karena dalam SPP-nya itu harus ada program inklusi itu. Dan itu harus dilaporkan ke OJK Pak untuk kegiatannya. Kegiatannya dilaporkan Pak ya? Ya, betul Pak. Ada laporan inklusi dan literasinya. Mereka sudah melakukan apa saja gitu ya? Iya, betul Pak. Penyuluhan apa, terus produk apa yang disampaikan ke masyarakat. Termasuk gitu, dokumentasi foto-foto harus dikirim juga Pak. Jadi, kalau di BPR sendiri apa Pak kegiatannya? BPR kita sementara ini yang sudah kita lakukan itu memang langsung berikan ke masyarakat. Tapi karena pandemi ini agak pending Pak. Dulu waktu zamannya belum pandemi kan ada Manunggal Tuntung Pandang Pak. Oh yang itu. Program Pak Bupati itu. Jadi kan efek di situ Pak. Jadi masyarakat dikumpulkan, kita masuk untuk memberikan literasi. Tapi sempat kita laporkan Pak ya? Oh dilaporkan Pak ke OJK Pak. Karena OJK minta harus ya? Iya ada kegiatan. Ya. Tapi selama pandemi ini nggak begitu Pak, nggak perlu ditanyakan. Ya. Kalau Pak Huta Barat saya boleh tahu Pak, di tempat Bapak, apakah ada program inklusi keuangan di Bapak? Tidak ada Pak, sifatnya kita ini aja konsumtif. Apakah ada semacam ya penyuluhan atau apa gitu? Atau karena kalau di perbankan mereka diharuskan sama OJK ada kegiatan semacam itu. Tidak sama sekali Pak. Oh gitu ya. Kalau tempat Bapak ini skalanya nasional Pak ya? Iya Pak ya. Karena beda kadang-kadang perbankan dengan lembaga keuangan lain ini terus terang saya tahu juga agak beda ininya. Walaupun di tingkat pusat saya yakin ada sebenarnya, cuman mungkin kurang menjangkau ke daerah ya, mungkin ada ya. Tapi mungkin idealnya harus ada ya, karena kita mendidik masyarakat juga supaya mereka semakin sadar akan berbagai aspek keuangan. Ya, oke. Kalau kecenderungan Pak, pembiayaan ini saya lihat sifatnya mengeksploitasi masyarakat Pak. Betul Pak, mengeksploitir Pak ya. Kalau leasing ya, leasing. Betul Pak. Kalau mau ambil aja. Gitu. Ya, misalnya kredit motor itu ya. Kenapa motor itu penjualannya luar biasa ya kan di Indonesia? Ya karena kemudahannya itu kemudahan meminjam sangat dianukan oleh lembaga leasing. Pembiayaan Pak. Ya.
Tapi konsekuensinya itu ya bunga tinggi, Pak. Iya. Persyaratan mudah. Bunga tinggi sebenarnya. Ya. Pak, Saya juga kadang-kadang terperangkap ya, terperangkap maksudnya. Saya nggak mau repot gitu loh. Kalau kita, misalnya saya beli mobil atau motor ya, kalau ke bank kan panjang urusannya ya Pak Prapto ya. Betul, Pak. Panjang urusannya ini itu. Kalau dia, udah Bapak tinggal duduk diam saja, kami panggil orang leasingnya ke sini, Pak, nih segini, mau ambil nggak? Saya agak tergoda kemarin saya ambil. Padahal sebenarnya bandingkan, aduh lebih mahal. Tinggi banget, Pak. Jauh selisihnya, Pak, kalau di pembiayaan. Pak Maroni. Ya, Pak. Ini Pak Tri, mau izin nanya Pak ya. Ya. Ini saya kok bingung ya, kadang-kadang dealer itu kok lebih cenderung suka lewat leasing, kenapa Pak ya, daripada tunai? Dealer, Pak. Ya, itu selisih pendapatan bunganya, Pak, yang tinggi. Ya, soalnya kita kemarin mau beli cash tuh diarahkan ke leasing gitu loh. Bingung saya loh. Ini ya, di sisi lain mereka dapat komisi dari ini, dari kita gitu, dari pembiayaan. Oh, iya. Nah, itu Pak, komisinya itu. Oh, makanya kita mau cash kok disarankan lewat leasing aja Pak, lebih enak gitu. Oh iya. Iya. Oke Pak, makasih. Jadi mungkin ada apa? Tujuan lain juga Pak ya. Oke, makasih. Ya, terus terang buat salesnya Pak, kalau dia beli tunai, itu dia nggak dapat apa-apa Pak. Mohon maaf. Dia cuma dapat, kalau mobil ya, cuma dapat, saya pernah kerja di dealer mobil dulu. Satu mobil itu dia dapat cuma 500.000 sebagai insentif. Ya. Kalau dia bisa menyalurkan itu ke leasing, akan dapat 5 kali lipatnya Pak. Oh, ya. Kadang-kadang si salesnya tadi merayu, jangan beli tunai Pak, biar kredit aja, ya karena itu ada insentifnya yang diberikan oleh leasing, pembiayaan. Kalau dia ngambil itu berkali lipat dari yang diberikan oleh perusahaan di tempat dealer. Ya. Dengan kata lain dia sebenarnya bukan kerja buat dealer, ya, kerja buat pembiayaan. Ini menyiksa orang nih Pak ya. Nah itu yang kadang-kadang membuat masyarakat jadi ya tereksploitasi lah ya. Bahkan ada yang menyalahkan juga kenapa sekarang di Indonesia ini macetnya minta ampun karena kebanyakan motor ya. Karena kemudahannya tadi membelinya ya. Belum lagi karena masalah lingkungan atau masalah transportasi terlalu banyak kendaraan pribadi menyebabkan kemacetan di mana-mana kan gitu. Atau bahkan justru semakin menggerus angkutan umum ya. Di Banjarmasin misalnya orang menyebutnya taksi kuning itu, aduh kasihan itu sudah merana mau mati aja dia. Saya pernah ngobrol-ngobrol sama dia waktu saya naik taksi kuning. Ya Pak nih Pak, aduh orang gampang ambil kredit Pak, nggak ada yang naik taksi lagi sekarang. Paling yang nggak bisa naik taksi, yang nggak bisa naik, nggak punya uang saja yang bisa naik taksi ini. Atau mungkin mereka yang nggak bisa bawa kendaraan seperti ibu-ibu acil-acil ya baru naik ini. Aduh kasihan saya terdampak sekali secara tidak langsung ya, walaupun nggak, orang pembiayaan nggak bermaksud seperti itu, cuma ternyata itu membuat sektor lain tergerus jadinya. Belum lagi aspek lingkungannya dan sebagainya. Oke. Ya, walaupun begitu kita sudah tahu kan, maksudnya secara umum kan sebenarnya bisa kita lebih bijak untuk memberikan inklusi keuangan kepada masyarakat. Ya. Oke, itu ya. Oke, saya pikir sudah cukup ya. Ada pertanyaan sebelum lagi? Ibu Ina masih online ke Bu? Jadi Ibu Ina udah pulang ke rumah lagi. Izin Pak, Bu Ina tadi mau ke pasar bentar katanya. Enggak, HP-nya tinggal di kantor bisa-bisa ini. Tadi HP-nya ditinggal di kantor, si Ipung yang jaga jangan. Makanya PC Pak, PC-nya dibuka aja. Ini dibuka. Nanti disuruh siapa yang Pak, mau tanya Pak, dikit Pak. Oke Pak. Parameternya untuk menghitung inklusi keuangan ini apa sih Pak? Terus secara globalnya itu? Inklusi keuangan ya? Iya. Atau apa literasi? Untuk inklusi sama literasi ini apa sih biasanya? Kalau inklusi itu memang yang apakah semua yang terdaftar di bank Pak sudah punya rekening itu, apakah bisa dibilang inklusinya suatu daerah itu naik? Atau gimana gitu Pak? Untuk parameternya ini. Ya, Pak Prapto tahu Pak? Ya,
Kalau inklusi itu lebih ke arah yang jumlah orang yang sudah punya akses ke bank, Pak. Artinya yang sudah punya tabungan pun sudah dimasukkan inklusi. Ya. Oh ya. Makanya kadang-kadang jumlah inklusi persentase lebih besar pada literasi, Pak. Iya. Literasi 37, inklusi bisa 60, bisa, Pak. Karena orang yang menabung belum tentu ngerti literasi. Iya, betul. Tapi dia punya tabungan gitu loh. Ya, ada kesenjangan, Pak ya. Iya, betul. Saat ini di Indonesia kan untuk literasi baru 37 kalau nggak salah, Pak ya. Nah, kemudian inklusinya 67 sudah gitu. Jadi ada Jadi inklusi diukurnya dengan cara gampang adalah dengan jumlah rekening, Pak ya. Iya, betul. Jumlah rekening bank dibagi dengan jumlah penduduk ya. Iya, betul, Pak. Berapa banyak? Kalau literasi kan ada indikator tadi. Literasi kita ada indikator lainnya ya Pak Prap ya. Iya, betul, Pak. Ya. Paling sederhana, Pak, tapi kan nggak sederhana itu sebenarnya kalau melihat inklusi. Inklusi itu kan kalau melihat ini inklusi akses terhadap jasa keuangan atau produk keuangan. Ya, jasa keuangan kan mungkin bukan rekening, bisa juga macam-macam ya. Cuman orang berasumsi bahwa orang yang menggunakan jasa keuangan pasti punya rekening. Nah itu, pasti dia punya rekening ya kan, karena rekening itu jadi wahana dia untuk transaksi yang lain. Ya kan? Nah, itu pasti patokan paling sederhana adalah dia punya rekening bank. Ya. Berapa persen, misalnya satu penduduk di daerah itu mempunyai rekening bank, bagi total penduduknya berapa. Ya. Total penduduk yang sudah boleh diperkenankan membuka bank, ya, membuka rekening bank, ya, bisa seperti itu. Itu paling sederhana karena dianggap dia sudah punya akses terhadap lembaga keuangan. Ya. Tapi mereka yang lembaga keuangan informal, ya misalnya ke rentenir yang nggak dihitung karena tidak resmi itunya. Ya, jadi hanya lembaga keuangan yang formal yang terdaftar di pemerintah di OJK. Kalau koperasi itu masuk nggak Pak? Koperasi ada juga kan koperasi di OJK kan Pak ya, Pak Prapto? Nggak masuk, Pak. Nggak masuk? Nggak masuk ya Pak ya? Jadi yang masuk itu literasi itu yang asuransi masuk, asuransi, perbankan, rekening. Artinya lembaga LJK yang sudah terdaftar di OJK yang datanya bisa diakses OJK. Oke, ya. Rekening asuransi juga Pak ya, lupa saya. Masuk, ya. rekening asuransi masuk inklusi, Pak. Nah, rekening asuransi, rekening di pembiayaan juga ya? Iya, masuk. Kalau kayak di Pegadaian tuh masuk nggak Pak? Pegadaian masuk? Pegadaian. Masuk, karena LJK. Dia sepanjang LJK masuk, Pak. Lembaga jasa keuangan. Kan ada lembaga keuangan non-bank dan bank. Ya. Jadi yang bank tersendiri, tapi masuk LJK juga. Dan itu di bawah pengawasan OJK juga semuanya. Jadi apapun rekening yang dikelola oleh lembaga keuangan yang terdaftar di OJK akan jadi hitungan dalam inklusinya. Nah, terakhir angkanya berapa Pak? Saya lupa. Yang terakhir 60 ya? 67 ya? Itu kalau nggak salah Pak, 67%. Ya. Lumayan tinggi sebenarnya ya. Inklusi keuangan Indonesia sudah lumayan tinggi dibanding negara lain ya. Ya mungkin gara-gara leasing tadi Pak. Pada utang semua. Gara-gara Pak Maruni aja tuh Pak, jadi naik inklusinya. Pak Aris juga pernah kerja di leasing dulunya Pak Aris ini. Betul Pak. 12 tahun. 12 tahun. Benar yang saya bilang tadi Pak Aris ya, bahwa ada insentif tertentu buat sales yang menyebabkan. Betul Pak. Ada namanya tuh COC Pak, cost of credit. Jadi dia sekian persen itu dianggarkan dari suku bunga lending rate itu ya kalau nggak salah, dia sekian persen dari bikin program itu sudah sekian. Jadi hampir di awal itu dia hampir 2 sampai untuk satu buah motor itu sampai 2 juta dia buang cost of creditnya itu dulu. Owner berapa, manajer berapa, sales berapa itu. Makanya semua dealer itu ya berlomba-lomba dia untuk kredit itu. Belum lagi nanti reward di akhir tahunnya jalan-jalan ke Eropa atau apa kalau sudah tembus dengan target itu. Makanya itu Pak, itu yang godaannya. Godaan yang terkutuk. Lu dapat banyak Paris ya? Kalau saya kemarin di dalam aja Pak, saya ini justru dapat yang yang imbasnya kan kalau kredit analis ini harus menyeimbangkan dia. Dia harus sales ya harus diperhatikan juga, tapi di sisi lain dari sisi kemacetannya juga kami dipantau juga Pak. Kadang yang enak tuh ya cuma marketing, kadang yang antara marketing, collection dengan analisis kredit itu di tengah-tengah itu Pak. Jadi kita ini kadang nekan kredit, nekan sales, ya direktur salesnya marah-marah kan, nekan di loss kan
di bagian collection-nya kita NPL itu naik, Copperju itu naik. Tepat juga di situ sih. Bagian cuci piring aja Pak ya. Kayak gitu sih, Pak. Orang lain yang pesta, kita cuci piring. Ya itu. Dan kalau udah marketing kan mereka udah dengan biaya marketingnya itu ya lebih enaknya sih kayaknya di marketingnya itu Pak. Kalau jalan-jalan owner untuk reward owner itu mereka kadang dampingin kan jalan-jalan juga ke Eropa. Kalau kita ya jaga gawang aja Pak. Ya. Oke. Berarti ini menarik sebenarnya ya. Kalau kita mau ukur ya literasi keuangan mereka yang ngambil pembiayaan akan beda. Alias nasabahnya ini nggak canggih gitu loh. Apa tadi itu juga karena aspek itu ya, aspek kemudahan yaitu yang aspek kemudahan itu yang kadang-kadang orang lupakan semuanya ya. Semua dimudahkan gitu loh. Apalagi memang sengaja leasing membuat prosesnya itu dimudahkan, mereka cuma duduk diam, ini semua survei kami yang urus Pak, ini segala macam kami urus, Bapak tinggal setor KTP, slip gaji, sudah beres. Ya gimana Pak, nggak tertarik 500.000 dapat motor sudah? Iya. Iya Pak, betul itu. Iya. Kemarin itu yang nawari kredit juga 500.000 aja Pak, sudah boleh. 500.000, saya per bulannya berapa saya bilang kan? Nggak mau. Minimal saya mau setor, boleh saya ambil ke sini, saya setor cuma separohnya apa gimana gitu kan. Jadi bunga bulanan tinggal sedikit aja. Bunganya saya tanggung pun sedikit aja. Tapi bisa menarik juga misalnya begini ya. Mereka yang kan pembiayaan kan ngasih kesempatan mau ambil DP-nya berapa persen kan? Saya curiga nih mereka yang ambil DP kecil ya, yang cuma 500.000 1 juta itu sebenarnya punya literasi keuangan yang agak rendah dibanding yang ambil DP yang agak besar. Saya curiganya gitu. Ini perlu penelitian untuk membuktikannya sebenarnya. Nah, perlu Paris ini Pak. Tapi faktor utama itu memang karena kemudahan itu tadi Pak. Iya. Semuanya serba diurusi. Ya, serba dimudahkan, orang nggak berpikir lagi itu apa? Karena memang sejarah perbankan di kita ini agak rumit ya. Orang kalau berpikir bank tuh rumit betul, macam-macam pakai BI checking segala macam. Walaupun di pembiayaan pakai BI checking, cuman udah jangan lupa nggak usah khawatir. Bisa diatur Pak. Benar pakai BI checking ya kalau di pembiayaan Pak? Sebagian Pak ada, sebagian yang menerapkan, sebagian ada. Biasanya khusus mobil sih Pak. Kalau pinjaman di atas, kalau tempat saya dulu kemarin di atas pinjaman di atas 100 juta itu baru BI checking. Ya? Kalau ambil sepeda motor nggak ada ya? Kalau sepeda motor nggak ada Pak. Bahkan ketentuan kita itu kemarin sempat kalau DP itu udah di atas 30% tuh namanya IA Pak, instant approval. Jadi kalau udah DP itu hampir setengah atau kurang 30% itu dari itu udah mereka cukup KTP aja sih, KTP sama KK. Walaupun blacklist juga masih bisa disimpangkan sih Pak. Masih bisa dideviasi. Itulah. Kacau. Oke, menarik itu ya. Sebenarnya itu kalau jadi bahan menarik tuh. Jadi apakah ada perbedaan karakteristik dari nasabah yang seperti itu ya? Karena mereka menggunakan kesempatan itu untuk pinjam uangnya. Padahal nggak tahu ongkosnya berapa. Oke, ya. Kadang kita bikin analisa juga sih Pak, yang DP kecil itu kita bagi per daerah, per segmen pekerjaan. Nah itu kadang kita bisa minimalisir yang kemacetan itu Pak biasanya. Kita bagi segmen itu. Jadi kadang walaupun ada DP 0 DP ya gitu, 0 DP cukup bayar langsung pertama, cuman berdasarkan data-data sebelumnya kita segmentasi itu Pak. Bahkan sampai ke surveyornya kita segmentasi. Oh, surveyor ini boleh dia main DP kecil. Ini nggak boleh. Nih, itu sudah kita klasifikasi ya di dalam aturan kreditnya itu Pak. Jadi walaupun keluarnya kita boom ini ada DP kan biasanya tuh persaingan leasing juga sih Pak. Misalnya EPF main DP 0%, ya kita nggak mau kita ikut juga biar nggak dicuekin dealer kan. Ikut juga kita support. Jangan sampai cuman kita di dalamnya aja kita segmentasi itu si A, si B atau gimana, sampai dari internal sampai dari faktor eksternal itu kita klasifikasi. Jadi lumayan itu Pak menahan lah sedikit kerugian. Dulu NPL sampai berapa Pak Aris? Sempat kita kemarin itu saya sempat di Banjarmasin itu Pak, itu
biasanya di 2000 mulai booming itu 2008-2010 itu sempat di angka 4%, Pak. Persen ya. 4% itu kemarin jualannya apa namanya yang dilempar tuh lumayan banyak di atas. Dia patokannya 6 bulan sih, Pak. 6 bulan pertama bisa jaga itu lumayan bisa jaga apa walaupun NPL tinggi tapi labanya lumayan, Mbak, istilahnya itu. Sempat kemarin itu cuman kita nggak sempat stop selling, cuman pernah tertinggi itu sekitar di cabang yang pernah Ulun ikut itu sekitar 5%, Pak. Dalam 1 tahun itu. Ya. Lumayan ya, tapi masih dalam kendali di bawah 5% ya kan? 5% masih bisa untung sih, Pak. Ya karena mungkin kita karena kemarin kan Adira ini 2010 itu habis di akuisisi Danamon itu lumayan banyak di support dana itu. Saya lihat kalau memang kita sering sih, Pak, tingkat kemacetan lumayan tinggi, cuman karena dulu tuh sebelum diatur oleh OJK itu kita asuransi administrasi itu lumayan gede gitu, Pak, Dian. Pas OJK masuk ada aturannya tuh asuransi nggak bisa lagi main. Nah di situ sudah kemarin lumayan menggerogoti labanya pembiayaan. Dulu kan asuransi itu kita jual 6%, Pak, belinya cuma 1,5%. Nah di situ sudah diambil laba di depan itu. Iya. Oke. Kalau Pak Huta Barat NPL-nya berapa, Pak? Ya kurang lebih sama juga, Pak. Sama ya. Nasional. Dan itu masih ditolerir maksudnya ya masih untung juga segitu ya. Ya itulah kenapa itu pembiayaan, Pak, punya bunga tinggi itu sebenarnya dialokasikan untuk yang punya risiko-risiko tinggi, Pak. Iya. Karena memang kita sudah tahu risikonya agak tinggi ya, jadi harus kompensasi bunganya berapa gitu ya. Begitu, betul, Pak. Oke ya. Menarik, Pak. Makasih sharing pengalamannya. Saya juga dapat insight nih tentang bagaimana praktek lembaga keuangan umumnya. Dan satu tantangan bahwa itu apakah ini sustainable, istilahnya ke depan saya nggak tahu ya, bisnis biaya ke depan ya. Walaupun sebenarnya saya nangkapnya ya dari OJK kayaknya ada perbedaan nggak Pak waktu OJK ini memperlakukan perbankan dengan pembiayaan? Perbankan lebih mudah diurus sama mereka. Ya. Yang jelas kalau aturan main, Pak, itu lebih banyak perbankan, Pak. Iya, lebih ketat. Iya, karena POJK itu arahnya lebih banyak ke perbankan. Kalau yang non perbankan itu tidak begitu diatur karena kan di situ nggak ada intermediasinya, Pak. Iya, dia nggak ada intermediasinya. Iya, betul. Sementara perbankan kan ada intermediasi itu yang dijaga OJK di situ, Pak. Betul. Ya, karena dananya pembiayaan terserah dia cari dari mana, tidak dari masyarakat sendiri, langsung, gitu kan? Tidak dari ke masyarakat langsung kan gitu. Iya, betul. Ya itu yang utama ya. Kayak misalnya aturan manajemen risiko itu kan duluan di perbankan, ya, lebih ketat diatur di perbankan. Di pembiayaan kemudian ya, dan nggak terlalu ketat juga ya. Oke, itu ya. Sudah jam 6:04 ini ya. Makasih banyak sudah bergabung hari ini ya. Siap, sama-sama, Pak. Jadi tolong dikerjakan tugas yang tadi ya, kita di minggu depan, di pertemuan minggu depan kita bahas di sesi pertamanya sebelum saya berlanjut nanti ke topik berikutnya. Topik berikutnya ini entah punya Pak Aris atau punya Pak Bu Ina, saya masih kumpulkan bahannya dulu ya. Nanti kita bahas yang mana. Ya. Kalau Pak Aris lebih ke keuangan mikro, Pak ya, keuangan mikro. Kalau iya, Pak. Kalau Bu Ina lebih ke analisis investasi sebenarnya, analisis investasi. Itu ya. Jadi saya informasikan lebih lanjut yang mana yang duluan kita bahas ya. Cuman yang tugas Anda sekali tadi mengkritik paper tadi. Siap. Ya. Oke, demikian ya Bapak Ibu, saya akhiri ya. Terima kasih banyak atas diskusinya menarik hari ini ya. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Ya, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, Bapak. Ya, salam sehat, Pak. Ya, sama-sama.